Halo, apa kabar rekan profesional? Pada hari ini kita membahas mengenai Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy ini adalah sebuah teori bagaimana kita menciptakan pasar baru tanpa persaingan. Sekalipun ada persaingan, persaingan pun sangat kecil dari para kompetitor. Jadi Blue Ocean Strategy is about creating new market spaces and making the competition irrelevant. Jadi inilah hal yang penting yang bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu tentang Blue Ocean Strategy. Ini saya presentasi ini merupakan kuliah bisnis, dan saya akan menjelaskan dalam jangka waktu yang sangat singkat, tidak perlu memakan waktu yang sangat lama. Oke, kita lihat gambar ya di sini. Ini ada beberapa orang ya dari staf dari sebuah perusahaan. Kita bisa mengatakan mereka ini para ahli teknologi, para ahli marketing, para ahli HR dan lain-lain. Nah, mereka memiliki sebuah pasar baru, bagaimana perusahaan mereka dikenal dan produk mereka dapat dijual tanpa adanya kompetisi yang sangat ketat. Ini sangat penting ya diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya, tentang bagaimana menciptakan sebuah strategi yang tepat, sehingga kenapa saya katakan persaingan menjadi tidak penting atau irrelevant ya, tidak relevan lagi. Ketika kita mengatakan bahwa pasar kita menjadi hal yang penting, kompetitor sudah tidak bisa melawan kita. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa ketika para ahli strategi bisnis ingin mengubah ke arah industri baru, mereka tidak menerima begitu saja kondisi saat ini. Jadi mereka terus melakukan sebuah kajian, sebuah riset pasar, apa yang dilakukan kompetitor dan apa yang dilakukan oleh perusahaan mereka. Jadi mereka harus menggunakan salah satunya analisa SWOT ya, yang sudah sangat kita katakan friendly atau cukup familiar dalam menerapkan bagaimana menciptakan strategi yang tepat bagi perusahaan kita untuk bersaing di masa depan. Jadi ini penting sekali ya bagi ibu-ibu, bapak-bapak untuk melihat kondisi baru dari sebuah pasar yang akan terus berkembang. Jadi di sini kita katakan adalah ketika para ahli strategi bisnis ingin mengubah ke arah industri baru, mereka tidak menerima begitu saja kondisi saat ini. Ini penting. Nah, ini transisi strategis dari Laut Merah ke Laut Biru. Ya, di dalam ini saya udah ini strategi ya Indonesia. Apa yang harus Indonesia lakukan ya? Jadi di sini saya ingin ibu-ibu dan bapak-bapak peserta pelatihan atau teman-teman mahasiswa yang ikut kuliah ini, khususnya kuliah online, ini mengamati tabel yang saya telah buat ya, bagaimana industri itu menjadi menguntungkan ya. Jadi saya langsung saja membahas dalam penjelasan ini bahwa tantangan industri saat ini adalah mengenai kondisi pasar ya. Tantangan industri saat ini adalah mengenai kondisi pasar. Banyak bisnis terjebak dalam red ocean, atau kita bisa mengatakan persaingan berdarah-darah. Dan ini sangat tidak bagus untuk kompetisi. Ya, di sini ketika kita mengatakan banyak bisnis yang terjebak dalam red ocean atau berdarah-darah, di mana kompetisi sangat ketat dan margin keuntungan tipis. Jadi ketika banyaknya kompetitor, tentu keuntungan yang kita dapatkan itu tidak semakin banyak, justru semakin sedikit. Karena tentu kita ingin memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, tetapi harganya sangat murah. Karena kalau dijual sangat mahal, kondisi saat ini akan sangat sulit. Ada yang pakar marketing selalu mengatakan bahwa produk itu tidak disesuaikan harga, tetapi disesuaikan dengan segmentasi market. Kalau misalnya produk itu mahal, pasti sudah punya marketnya sendiri. Itu betul. Tetapi saat ini dunia terus berubah.
belum tentu produk-produk yang bagus yang tidak punya inovasi itu akan bisa bertahan. Karena di era saat ini orang ingin membeli produk murah yang mereka lihat adalah sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Karena hal ini dikarenakan dunia geopolitik global itu sedang tidak pasti. Jadi ketika terjadinya kondisi dalam red ocean atau berdarah-darah, kompetisi itu sangat ketat dan margin keuntungan itu sangat tipis. Nah, di sini kita harus membicarakan mengenai titik awal. Kebanyakan orang memulai dengan menerima kondisi industri saat ini. Kita cenderung beradaptasi dengan aturan main yang sudah ada. Hasilnya persaingan harga dan efisiensi yang melelahkan. Ketika terjadi banyak persaingan, tentu akan melelahkan bagi perusahaan kita, dan juga kita sangat sulit memprediksi berapa produk yang akan laku walaupun kita telah mempunyai target. Karena target, contoh, kita saat ini bergerak di bidang industri otomotif, kita memproduksi sebuah mobil. Target market dari perusahaan 10.000 unit sebulan. Tetapi ternyata karena pasar sudah berdarah-darah ya, persaingan selalu ketat, bukan 10.000 unit yang terjual. Mungkin hanya 2.000 unit. 8.000 unitnya ini harus ditaruh di mana? Apakah disimpan di gudang, apakah diskon atau dijual rugi? Ya, di sini disebut ketika terjadi persaingan harga dan efisiensi yang kita lakukan adalah sangat melelahkan. Dan ini sekali lagi tidak baik untuk kondisi saat ini. Jadi titik awalnya ini kebanyakan orang memulai dengan menerima kondisi saat ini dan cenderung beradaptasi dengan aturan main yang sudah ada, dan ini akan merusak harga kita ketika kita menjual produk kita di pasaran. Ya, jadi ini saya lihat bahwa sangat merugikan bagi kita. Nah, di sini ada dua gambar ya. Ketika para ahli strategi bisnis ingin mengubah ke arah industri baru, mereka tidak menerima begitu saja kondisi saat ini. Jadi sekali lagi mereka mengenakan analisa SWOT. Apakah produk kita ini bisa bertahan atau tidak? Nah, di sini kita katakan membutuhkan sebuah keberanian untuk menganalisa pasar secara detail dari segi harga, proses produksi, perubahan SDM. Pas itu juga kemampuan perusahaan beradaptasi dengan era yang terus berubah. Mereka di gambar kedua kita lihat mereka akan berusaha dan bekerja keras mengubah kondisi industri agar menguntungkan mereka. Tentu dengan banyak cara mereka akan terus bekerja keras mengubah kondisi industri agar menguntungkan mereka. Karena hal ini penting. Jika mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan, untuk apa mereka bekerja keras? Mereka bekerja keras berarti mereka bisa menciptakan sistem baru ya yang tidak bisa diikuti oleh para kompetitor. Ketika mereka mengatakan pasar sudah jenuh, kita harus menciptakan sistem baru, kita harus menciptakan inovasi baru, kita harus menciptakan pasar baru. Karena itu penting untuk hasil dalam jangka panjang. Ketika kompetisi tidak menjadi irrelevan, maka produk kita menjadi relevan karena kompetitor akan sangat sedikit. Jadi di sini adalah poinnya adalah mereka akan berusaha dan bekerja keras mengubah kondisi industri agar menguntungkan mereka. Nah, kita lihat di sini adalah melihat peluang baru ya. Ini sangat penting untuk melihat peluang baru ya. Jadi mengubah paradigma, pergeseran pola pikir, jangan hanya menjadi pengikut industri ya. Jadi ketika kita misalnya contoh kita ingin membuat produk makanan ya, jangan hanya melihat apa yang sedang tren, tetapi kita bagaimana kemampuan kita menciptakan tren tersebut. Pilihan strategis jalur A, bekerja keras mengubah kondisi, optimasi dari dalam industri yang ada, atau jalur B, ingin mengubah ke arah industri baru. Inilah yang disebut inti dari Blue Ocean Strategy. Pesan utama dari melihat peluang baru adalah keuntungan maksimal tidak didapat dengan sekedar hanya bekerja lebih keras.
di tempat yang sama, tetapi dengan menciptakan ruang pasar baru. Nah, ini arus yang kita lakukan. Jadi kita ingin mengubah ke arah industri baru. Ya, seperti saat ini kita bisa melihat adalah industri persaingan dalam industri teknologi AI, baik software maupun infrastruktur termasuk hardware-nya, chip ya. Ini kan sedang mengubah ke arah industri baru. AI yang tadinya Blue Ocean strategi sekarang menjadi Red Ocean strategi. Persaingannya berdarah-darah. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, ya itu mereka bersaing sama satu sama lain untuk menunjukkan bahwa mereka perusahaan terbaik. Jadi di sini adalah persaingan berdarah-darah atau the Red Ocean strategi di industri teknologi, khususnya teknologi AI. Ini dalam 10 tahun mendatang ini akan semakin sengit karena akan banyak juga negara-negara lain yang ikut serta dalam kompetisi. Karena hal ini dikarenakan kenapa? Karena pasar AI adalah pasar yang baru. Sekali lagi pasar yang baru, dan orang saat ini banyak membutuhkan teknologi AI untuk membantu kinerja mereka lebih efisien. Kenapa harus menjadi industri yang menguntungkan? Ya, jadi menuju industri menjadi menguntungkan ya. Tujuan akhir ya, fokus pada industri yang menjadi keuntungan. Cara mencapainya, berhenti berkompetisi dengan lawan yang sudah ada. Fokus kepada value innovation, inovasi nilai, secara bersama meningkatkan nilai produk dan menurunkan biaya. Ciptakan permintaan baru, bukan mencuri pasar yang sudah ada. Nah, kalau kita ada poin di sini, ciptakan permintaan baru, bukan mencuri pangsa pasar yang sudah ada. Jadi misalnya contoh, kita memproduksi TV. Kita bisa membuat teknologi TV yang baru yang terintegrasi dengan teknologi AI. Jangan kita menjual produk TV yang sama dengan para kompetitor dengan tujuan akan mencuri pasar yang sudah ada. Maka itu kita akan terjebak dalam skema harga yang bersaing yang tentu akan menurunkan margin perusahaan kita ke depan. Sudah saatnya perusahaan-perusahaan itu berhenti berkompetisi dengan lawan yang sudah ada. Nah, dengan kita berhenti berkompetisi dengan lawan yang sudah ada, maka kita fokus kepada value innovation, inovasi nilai, secara bersamaan dengan meningkatkan nilai produk dan menurunkan biaya. Ini sangat penting untuk dilakukan. Penting sekali saya katakan. Jadi kita harus fokus kepada industri yang menjadi atau membuat kita untung dalam jangka menengah dan jangka panjang. Makna dari strategi adalah, kesimpulannya ya, strategi bukan tentang mengalahkan pesaing, tetapi tentang membuat persaingan menjadi tidak relevan. Ini sangat penting. Untuk apa kita berusaha mengalahkan pesaing? Karena tentu akan menghabiskan energi kita dalam berbisnis ya. Pentingnya menciptakan pasar baru berarti membuat perusahaan akan semakin cepat berlari untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif, sehingga para kompetitor itu tidak mampu untuk bersaing dengan perusahaan kita. Mari berhenti menerima kondisi industri dan mulai berani berinovasi menciptakan industri baru. Ini pentingnya bagi kita ya. Kenapa? Sangat penting bagi kita untuk menerima kondisi industri ya. Mari berhenti menerima kondisi industri yang sudah ada dan mulai berani berinovasi menciptakan industri baru. Jadi kita harus melihat jalannya perusahaan kita ke masa depan. Oleh karena itu, visi dan misi itu bisa diperbarui sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Ini penting sekali. Ya, jadi ini kuliah singkat tentang Blue Ocean Strategy. Jika Anda ingin bertanya, Anda bisa menulis di kolom komentar ya. Di ini, dan ini akan saya upload di media sosial sehingga teman-teman bisa mengikuti kuliah dari saya tentang Blue Ocean Strategy. Saya Septendarto mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Terima kasih banyak.